waktu saya masuk kerja pertama kali ke majikan itu, dia itu belum jadi hamba Tuhan. Jadi belum ada yang namanya ibadah-ibadah di rumah majikan saya itu belum ada gitu ya. Yang apa dan waktu saya ke Bali kerja yang kedua kali barulah di situ ada yang namanya ibadah ya, ada. Haleluya. Terus si Ade nih, sorry, lumpang ya sih, bener deh. Sorry, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, tidak apa-apa, Bu. Udah gitu, anak saya takut berdiri jalan meranda. Iya, Bu. Nggak apa-apa deh, jalan aja, kenapa? Si Ade nih lucu. Nah, maaf saudara yang kasih dalam Tuhan, aduh, haleluya. Nah, waktu saya kerja di kebun jeruk itu, saudara ya, saya sering kali mendengar tentang khotbah-khotbah di situ, saudaraku yang di dalam Tuhan. Terus saya juga sering kali dengar apa yang namanya pujian gitu ya, doa-doa, karena dalam 1 minggu itu di rumah majikan saya karena sudah ada ibadah gitu. Jadi suka ada 3 kali ibadah ya, hari Minggu khususnya ibadah umum gitu ya, walaupun rumah gitu, tapi kan rumahnya cukup besar, saudara ya. Terus setelah itu saya selalu mendengar tentang puji-pujian, khotbah seperti gitu ya. Terus ada juga yang namanya doa malam, doa puasa. Terus suka ada lagi yang namanya kumpulan ekumene ya, ibadah ekumene. Jadi yang hadir itu selalu yang kebanyakan sih hamba-hamba Tuhan ya. Jadi saya selalu ngintip-ngintip pembicaraan mereka gitu, sedang khotbah, sedang berdoa itu gitu, saya selalu ngintip-ngintip, dengar-dengar saudara ya. Nah, terus ketika saya mendengar gitu bisa dimengerti, pujiannya bisa dimengerti gitu ya. Saat khotbah gitu ya, saat khotbah menyampaikan khotbah gitu, bisa dimengerti sama saya gitu ya, menjalur lah gitu, nggak campur aduk. Terus saat puji-pujian, saat berdoa gitu ya. Nah di situ saya terharu waktu mereka itu berdoa itu mendoakan saya gitu, nama saya itu dibawa-bawa sama mereka gitu ya, gitu. Terus saya di situ tuh kan kebetulan ada 2 orang pengerja ya, yang jadi mereka ini sekolah Alkitab ya, orang Ambon 1, orang Manado 1 tuh. Jadi mereka sekolah Alkitab, setelah lulus mereka tidak langsung pulang ke kampung gitu ya, ke daerah, tetapi mereka pelayanan dulu di situ gitu, membantu pelayanan ya di tempat majikan saya itu, karena majikan saya itu sebagai gembala sidang, saudara ya. Nah, akhirnya di situ juga ada 3 orang Sunda kebetulan ya, dia baru bertobat juga, tetapi mereka baru saja dibaptis. Dan mereka juga seringkali menginjili saya. Terus saya itu kan seringkali gitu ditanya-tanya lah mengenai Isa Al-Masih gitu ya, siapa Isa Al-Masih gitu ya. Saya tahu sih tahu, cuman kan saya nggak tahu sejarahnya gimana, cuman tahu namanya aja gitu ya. Terus mereka suka menganjurkan juga gitu. Ini katanya ada buku Murtadin katanya gitu. Kamu baca katanya gitu, kata Kak Esther ya, orang Ambon dia. Saya baca-baca gitu ya. Gitu. Pas saya baca-baca, kok ini orang yang berpendidikannya gitu ya, pengenalan akan agama Islam itu gitu dalam banget gitu, soalnya dia selain seorang haji, kiai juga, ya ulama juga. Jadi buku kesaksian itu ada 3 ya, jadi milik 3 orang, saudara ya. Cuman saya lupa namanya siapa gitu. Ya saya baca satu per satu. Nah di situ tentang ayat-ayat Al-Quran, ayat Alkitab gitu ya. Akhirnya karena saya membaca di situ gitu, saya selalu mulai merenung gitu ya, saudara, merenungkan gitu ya. Nah waktu saya ingin tahu gitu di dalam Alkitab itu apa sih gitu isinya. Nah sambil saya ngumpat-ngumpat sambil kerja itu, nyapu-nyapu, ngepel gitu ya.
kebetulan di dalam di atas meja majikan saya itu suka ada Alkitab. Nah, saya ngintip-ngintip lah, takutnya kan ketahuan sama teman-teman karena saya di situ kerja itu berlima, saudara ya. Karena saya belum ngerti, belum paham gitu, takutnya banyak pertanyaan gitu kan. Nah, akhirnya saya diam-diam gitu ya baca Alkitab. Nah, dari Kejadian saya baca. Pertama saya baca, pada mulanya gitu ya, penciptaan tentang alam semesta ini gitu. Nah, di situ saya baru tahu, saudara ya, baru kenal gitu. Selain Al-Quran itu, kalau dulu itu belum ada belum ada terjemahannya, belum ada artinya gitu ya. Kalau sekarang sih udah banyak gitu ya. Gitu masih ada sih tapi jarang gitu dulu mah. Nah, yang saya baca itu selama saya ngaji itu hanya yang Arabnya aja, saudara ya. Nah, waktu saya baca Alkitab itu, di situ saya pas baca ayat yang pertama gitu tentang penciptaan awal mulanya gimana gitu, saya hanya gitu seperti ini gitu ya. Terus ayat yang kedua, seperti ini gitu ya. Yang ketiga terus itunya selanjutnya gitu ya. Terus ya di situ saya hanya saja. Nah, di situ tuh pengetahuan saya itu kan mulai bertambah gitu. Ada gitu pengetahuan gitu bahwa cara Allah gitu, penciptaan Allah tentang keadaan dunia ini gitu, ternyata seperti itu gitu. Di situ saya baru ngerti, baru paham, saudara. Dan saya juga berusaha waktu itu tuh untuk membeli Al-Quran gitu yang ada artinya, ada terjemahannya, saudara ya, supaya jangan sampai gini, jangan sampai cuman saya percaya di buku itu aja, ternyata di dalam Al-Quran gitu nggak ada gitu, nggak dinyatakan gitu ya, nggak ada tertulis. Ya takutnya kan saya ditipu gitu. Kenapa saya takut? Karena kalau dalam ajaran yang dahulu gitu ya, dalam agama Islam ya, saudara ya, saya itu sudah merasa ada dalam kebenaran gitu. Allah yang benar, Tuhan yang benar gitu ya, firman yang benar, agama yang benar, ya pokoknya lil alamin lah gitu. Pokoknya udah merasa benar aja gitu ya. Nah, di situ ketika saya mulai baca Alkitab, terus baca Al-Quran yang ada artinya, terus saya banding-bandingkan, saudara ya. Nah, di situ mulailah saya timbul ragu itu ya. Mulai timbul ragu, cemas lah, terus khawatir gitu. Pokoknya segala macam perasaan itu sudah mulai timbul. Ya di dalam hati saya. Ini yang benar itu sebenarnya yang mana gitu. Ajaran ini mengatakan ini benar Tuhannya gitu, Allahnya gitu ya. Yang ini mengatakan benar. Ini yang benar yang mana gitu ya. Karena saya, saudara, takut melangkah lah, melangkah ke lain iman gitu ya, ganti iman gitu ya. Dikatakan murtad lah gitu, kalau sekarang mah ya murtad gitu, murtad dari iman yang satu gitu, bertobat kepada iman yang satu lah gitu ya, saudara ya. Nah, di situ saya mulai bimbang, bingung, wah cemas lah, saudara ya. Akhirnya karena saya sering kali mendengar tentang ketuhanan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya gitu ya, bahwa semuanya itu dilakukan oleh Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi dia punya kuasa di sorga dan di bumi gitu. Dia memiliki nama di atas segala nama gitu ya. Nah, di situ saya udah campur baur perasaan saya. Akhirnya, saudara, saya kurang ajar ya. Saya kurang ajar gitu sama sama Tuhan Yesus. Saya memuji Tuhan, saudara. Nah, waktu itu karena memang saya juga ada kendala kesehatan saya ya, pada wajah saya gitu. Wajah saya itu habis sama jerawat, saudara, jerawat yang ngeri banget gitu ya, yang besar-besar kayak gitu. Dan memang itu karena efek samping dari pemakaian KB implan yang ditanam di tangan itu, saudara ya. Saya waktu itu pakai untuk 5 tahun. Nah, waktu itu tuh waktu saya pakai ya, karena saya sudah melahirkan ya anak pertama, saudara ya, sudah melahirkan anak pertama gitu. Terus saya langsung pakai KB.
ternyata ada efek sampingnya, larinya ke muka gitu. Terus sayanya tidak mengalami, maaf kata ya, tidak datang bulan gitu ya saudara ya, selama kurang lebih 4 tahun. Saya selalu bertanya-tanya kenapa gitu, saya kan masih muda kok apa namanya nggak datang bulan gitu ya. Itu akhirnya di situ saya menguji Tuhan, karena saya sering kali ya mendengar bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara gitu, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk mengadakan mujizat, Allah yang berkuasa. Saya di situ menantang Tuhan, saudara, menguji Tuhan, kurang ajar. Kenapa? Karena saya takut melangkah, saudara ya, saya takut apa namanya sesat lah ya, saya takut tersesat gitu ya. Karena dulu kan sudah merasa bahwa ajaran yang dahulu itu udah cukup benar gitu ya, udah merasa pasti gitu ya saudara. Akhirnya saya menguji lah, saya berdoa. Waktu itu saya berdoa di kamar mandi saudara, pas malam-malam pas mau mandi saya berdoa gitu. Saya katakan kepada Tuhan Yesus seperti itulah gitu di kamar mandi itu. Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Saya ini ya merasa bimbang, cemas lah segala macam. Terus saya juga sering kali dengar gitu dalam khotbah-khotbah gitu, dalam pujian gitu, dalam doa ya, selalu Tuhan Yesus itu dikatakan Tuhannya orang Kristen gitu. Terus apa Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Kalau memang engkau Allah gitu, Allah yang benar, Tuhan yang benar gitu ya, juru selamat yang benar, saya bilang gitu ya. Pembawa ajaran yang benar gitu ya, saya katakan seperti itu. Tolong nyatakan kuasa dan mujizatmu di dalam hidup saya. Engkau tahu apa yang saya perlukan gitu saat ini. Yaitu saya ingin sekali gitu untuk, maaf kata ya, untuk datang bulan itu tiap bulan, karena sudah hampir 4 tahun tidak datang dan larinya ke muka gitu, apa muka saya habis dengan jerawat saudara ya. Nah pas malamnya saya mau mandi berdoa, singkat cerita saya tidurlah. Pas paginya itu Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan saya. Sebelum Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya, saya masih 0% untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan gitu ya, dan Tuhannya orang Kristen, itu saya sudah lama, saudara, dari sejak tahun 90 waktu pertama kali saya kerja di orang Kristen tapi Katolik ya, saudara. Nah, setelah Tuhan Yesus nyatakan gitu kuasanya dalam hidup saya gitu saudara, mujizatnya ya, saya di situ tidak pakai tanya tidak pakai tanya ke saudara kah gitu atau tanya ke siapalah, saya tidak gitu, karena saya berjanji sama Tuhan gitu, kalau Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, saya akan membuka hati terima Tuhan Yesus gitu sebagai Allah, Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Walaupun pertama kali itu tidak langsung 100% saudara ya, tidak langsung 100% gitu. Dan saya berapa kali lah untuk menguji Tuhan saudara ya. Nah singkat cerita saudara ya, setelah saya mengikut Tuhan Yesus, membuka hati gitu ya, pelan-pelan gitu. Saya selalu ikut ibadah juga, belum 100% belum ya, tetapi saya sudah membuka hati gitu. Saya selalu ikut ibadah gitu. Kebetulan saya kan orangnya senang nyanyi. Jadi saya selalu diberi ruang untuk bersaksi gitu. Jadi lewat pujian gitu ya saudara ya. Jadi saya suka dibawa ke daerah Tamrin dekat Pak Soeharto sana gitu, di sana tuh ada gereja, saya sering ke daerah sana. Terus juga ya pokoknya di Jakarta itu sering dibawa ke Kalideres, lah ke ini, ke daerah Lebak Bulus, Ciputat gitu. Pokoknya saya sering kali dibawa sama majikan saya gitu, karena kan dia juga suka melayani gitu ya, melayani gitu di gereja-gereja lain gitu ya saudara. Nah singkat cerita saya itu ditawarin mau dibaptis di situ. Katanya mau dibaptis enggak, katanya Tim, nama saya kan masih yatim waktu itu. Mau, saya bilang gitu. Karena kan saya juga udah baca firman Tuhan, barang siapa percaya dan dibaptis, nah sudah percaya itu kan mesti dibaptis gitu, yaitu baptis selam gitu ya, seperti apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita, saudara ya. Nah, jadi di situ saya mau dibaptis, boleh, saya bilang gitu. Oke katanya. Waktu itu kurang lebih ya 2 bulanan lah nunggu ada baptisan ya. Nah setelah waktunya mau dibaptis, ternyata
saya itu tidak jadi ya, tidak jadi dibaptis karena tidak ada kendaraan. Nah, akhirnya saya udah senang-senang di situ, mungkin karena saya belum ada pertumbuhan secara rohani, saudara ya. Nah, di situ saya ada rasa kecewa, sedih gitu ya. Saya udah senang-senang gitu mau dibaptis gitu ya, pada hari itu ternyata pas hari H-nya itu tidak terjadi. Nah, akhirnya karena saya ingin gitu ya, ingin bertumbuh lebih lagi di dalam kerohanian saya gitu. Nah, saya itu meninggalkan pekerjaan di situ. Saya ganti pekerjaan, saudara ya. Jadi 99 itu, tahun 99 saya kerja di Kalideres. Nah, kebetulan juga anak Tuhan juga, saudara ya. Dan saya juga sering kali dibawa ibadah sama mereka gitu ya, ke apa itu gereja GPIA yang ada di Duta Mas ya, di daerah Grogol, saudara, Jakarta ya. Saya ada berapa kali dibawa. Nah, waktu saya ikut ibadah itu, di situ ada tawaran untuk pembaptisan ya, ada tawaran baptisan tanggal 25 Desember gitu 99. Nah, saya itu datanglah ke Bapak yang menangani kateksasi ya, kalau sekarang itu pembelajaran untuk baptisan, saudara ya. Iya, Saya datang, saya ditanya, saya nanya gitu, apa benar gitu ada baptisan Pak gitu ya. Terus dia bilang, iya benar katanya gitu. Benar Pak gitu. Iya katanya gitu. Sampai saya itu 3 kali nanya, benar Pak ini jadi baptisannya? Iya benar, kenapa Bu? Tanya gitu. Ya takutnya tidak jadi, soalnya saya pernah kecewa gitu. Sudah 2 kali saya sebenarnya ditawarin baptisan gitu ya, dan tidak jadi juga gitu. Selain di Kebon Jeruk, saya sebelumnya juga saya pernah gereja juga gitu di Hamba Tuhan gitu, yang rumah sama gereja itu gabung. Jadi gerejanya di atas, di lantai atas gitu ya, rumah di bawah. Jadi saya juga sering kali dengar lah gitu tentang khotbah-khotbah di situ ya. Nah, akhirnya di situ dia bilang kalau mau katanya mesti ikut kateksasi, dia bilang gitu. Belajar dulu. Jadi jangan sampai katanya ngikut baptisan itu, dibaptis itu ikut-ikutan katanya gitu ya. Tetapi kita harus ngerti, katanya harus paham apa maksud dan tujuan dibaptis itu. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Oh iya Pak, boleh gitu. Seminggu sekali itu ya. Itu berjalan kurang lebih 1 bulan lebih, saudara ya, ngikutin kateksasi itu gitu. Ada beberapa minggu. Nah, akhirnya setelah saya ikut-ikut ya, sampailah waktunya ya, yaitu tanggal 25 Desember 1999 ya, saya dibaptis, saudara ya, di gereja GPIA GPIA bukan Villa Melati Mas, apa itu ya, yang di Grogol itu, Duta Mas, yang di dalam Duta Mas ya. Nah, akhirnya saya di situ waktu dibaptis itu dikasih nama Yohana ya. Jadi nama saya tuh ada 3 sebenarnya, ada Yatim Fatimah ya, ada Yohana, ada juga Yuni ya, saudara, Yuningsih. Kalau di paspor saya Yuningsih namanya, saudara ya. Luar biasa, kaya dengan nama. Maaf nih, kalau boleh tahu tahun berapa tuh Bu, Ibu udah dibaptis? Tanggal 25 Desember, tepat pas Natalan itu, habis Natalan, pas siangnya baru ada baptisan. Tahun? Tahun 199. Tahun ya 1999 ya berarti ya. Iya, betul. Silakan lanjut Bu. Iya. Tapi ini maaf sebentar Bu, sebentar. Ibu tadi bilang pendetanya bilang jangan ikut-ikutan ya kalau baptis. Jadi harus paham benar. Nah ini beda ya Bu ya kalau mualaf ya. Mualaf tuh paling gampang. Yang penting bersahadat selesai gitu ya. Nggak mesti paham isi Qurannya gitu ya. Kalau sahadat Islam begitu ya Bu ya. Itu mah kalau kita Kristen beda ya. Omong kosong. Iya, fitnah itu omong kosong gitu. Ada bilang dikasih Indomie katanya gitu. Apa beras sekarung apa Indomie katanya gitu, langsung mau dibaptis ikut. Tidak semudah itu. Saya sendiri sampai kurang ajar sama Tuhan Yesus. Iya, sampai saya menguji Tuhan, bukan saya yang diuji oleh Tuhan, tetapi saya yang menguji Tuhan. Kurang ajarnya saya dulu tuh. Tetapi setelah saya mengerti akan firman Tuhan gitu, saya juga yakin dan percaya Tuhan sangat memahami saya, kenapa saya sampai menguji Tuhan gitu ya.
Nah, karena saya sudah mulai bertumbuh dalam iman saya, dalam kerohanian saya. Nah, pertama waktu itu kan waktu ditawarin itu saya 2 kali, sebenarnya udah 2 kali ditawarin dibaptis, cuman ya itu nggak ada arahan, nggak ada kateksasi ya. Nah, waktu saya merenung gitu ya saudara, bahwa semuanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, sesuatu itu saudara, itu adalah yang terbaik. Jadi Tuhan tidak ingin kita itu hanya ikut-ikutan ya, gitu. Tidak mau gitu. Tuhan itu maunya kita itu benar-benar mengerti gitu ya, mengerti gitu, memahami. Nah, barulah kita itu membuka hati, percaya dan mau ikut apa yang diajarkan oleh Tuhan. Gitu saudara ya. Sebelum saya dewasa rohani ya saya rasa kecewa lah dengan hamba Tuhan itu gitu. Tetapi setelah saya responi dengan respon yang dewasa gitu ya, bukan yang kanak-kanak lagi gitu ya. Ya akhirnya saya di situ baru mengerti bahwa Tuhan Yesus itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita, saudara ya. Jadi harus paham kita ya, jangan sampai kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya kepada saya gitu, karena tadi kan judulnya itu saya bangga ikut Tuhan Yesus ya, dalam judulnya itu ya. Mungkin saudara bertanya apa sih gitu ya, apa sih gitu yang menjadi kebanggaan gitu ya, kebanggaan setelah saya ikut Tuhan Yesus gitu, menerima Tuhan Yesus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Itu apa di situ ya? Disebut disebut umatnya lah, disebut pengikutnya lah, disebut muridnya gitu ya, disebut anak Tuhan ya, apalagi gitu. Saya senang banget. Orang tua saya udah nggak ada gitu. Sekarang ada yang anggap saya juga sebagai anak gitu. Bahkan itu Bapak yang kekal, Bapak yang abadi gitu. Saya bangga banget, saudara ya. Nah, di sini ya yang membuat saya bangga, saudara ya, suatu kebanggaan yang luar biasa. Pokoknya dibandingkan ya dengan apapun juga, pokoknya yang saya miliki gitu ya. Pokoknya tidak ada tidak ada bandingannya, saudara ya. Ketika saya memiliki Tuhan Yesus gitu ya. Karena dia adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar, Juru Selamat yang benar gitu. Kenapa gitu? Apa yang membuat saya bangga? Karena ada kepastian di dalam Tuhan Yesus itu, saudara ya. Kepastian untuk masuk surga, bukan hanya sekedar mudah-mudahan ya, bukan hanya sekedar mudah-mudahan atau insya Allah ya. Kalau dulu ya, kalau orang tanya gitu, waktu saya kepercayaan dulu saya selalu jawab insya Allah. Nah, insya Allah itu kan artinya itu bagaimana kehendak Allah ya, kehendak Tuhan ya, Kak Fatimah. Ya, semoga. Iya. Semoga. Kalau insya Allah itu mudah-mudahan kayak gitu. Pokoknya nggak pasti kan, nggak pasti ya, gitu. Nggak pasti. Nggak pasti gitu ya. Itu. Kalau orang Sunda bilang tuh ya melak cikur tadi oyos jadi sote kahujanan jadi syukur tesawios ya namanya toge susuganan. Jadi cuman ya itulah gitu mudah-mudahan gitu insya Allah kayak gitu. Jadi nggak pasti gitu. Iya. Nah, kalau di dalam Tuhan Yesus, saudara ya, seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 dan 10. Mungkin Kak Fatimah boleh boleh ditayangkan ayatnya? Ya, di mana, Bu? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10, Kak. Bentar ya, Bu ya. Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul berapa, Bu? Kisah Para Rasul berapa? Sebentar Kak, karena ada Kisah Rasul 10, tapi kok ini lain ya. Yang menyatakan seperti inilah Tuhan mengatakan bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus itu keselamatan itu pasti gitu ya. Pokoknya kalau kita mulut kita mengakui gitu, hati kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu maka kita itu akan selamat. Ya malah saya salah nyatet itu bukan di Kisah Para Rasul.
Di Yohanes itu. Yohanes ya? Iya. Bentar ya, Bu. Iya. Iya, saya tadi malah kok catat itu ya. Di Roma, di Roma, Roma. Sebentar ya, Bu ya, sebentar. Sorry saudara. Gak apa-apa, Bu. Santai aja. Iya, Di kalau Roma. salah catat ini gitu. Ntar di Roma. Iya. Nih, Kak. Roma 10 dasar saya ini. Roma, ya benar. Roma 10, Kak. Ayat 9 dan 10, Kak. Ya. Saya akan bacakan ya. Bagi Ya, boleh. saudara semuanya ya. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan ya. Dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Yes. Jadi yang Tuhan inginkan ya bagaimana kita masuk surga itu, yaitu kita itu harus percaya dalam hati kita, iman, benar-benar iman kepada Tuhan yang esa ya saudara ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, termasuk kita sebagai manusia. Jadi di situ Tuhan firman Tuhan mengatakan kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan ya dan juru selamat ya saudara, kita itu akan diselamatkan. Ya, bukan hanya mulut aja ya. Yang Tuhan mau itu keluar itu dari hati kita. Karena yang Tuhan lihat itu saudara adalah hati yang paling utama ya. Bukan hanya mulut aja berseru Tuhan gitu ya. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita ya. Tuhan selalu melihat hati kita, saudara pengasih dalam. Ya, Ibu, maaf sebentar. Iya, sebentar, Bu. Tapi kata orang Muslim, ini bukan firman Tuhan. Ini kitab palsu. Bagaimana menurut Ibu? Fitnah aja. Jadi gini, Bu, karena ini kan suratnya Paulus. Jadi Muslim bilang jangan percaya Paulus, tapi suruh percaya Muhammad, Bu. Gimana menurut Ibu? Ya nggak bisa, kalau Rasul Paulus itu kan Rasul pilihan Tuhan Yesus gitu ya. Itu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Muhammad bukan ya? Iya, kan tidak dijanjikan, tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Kalau ada tertulis ya saya mungkin bisa percaya. Karena gitu, selama ini seperti saudara kita Nandar selalu mengatakan, di dalam Alkitab ada tertulis. Saya tanya Ahmad, datanya Muhammad di mana? Ternyata itu tertulisnya itu bukan di dalam bukan di dalam Alkitab, tertulisnya itu di dalam Al-Qur'an itu sendiri ya. Setelah saya tahu tuh. Kalau gitu kita berarti orang akal sehat ya, Bu ya. Lebih baik percaya Paulus dari percaya Muhammad ya, begitu ya, Bu ya. Karena mereka tidak punya alasan. Kenapa tidak mempercaya Paulus, justru mempercaya Muhammad, gitu ya? Oke, baik. Iya, betul. Kalau amin. Lanjutkan, Bu. Silakan. Iya, terima kasih, Kak. Dan yang kedua, saudara, apa sih yang membuat saya bangga ya? Selain kepastian untuk masuk surga gitu, terus juga kepastian untuk mendapatkan keselamatan. Gitu. Karena yang kita cari sekarang di dunia ini bukan harta dunia, karena harta dunia itu kan untuk sementara adanya, saudara ya. Dunia ini gitu hanya sementara gitu. Tetapi yang kekal itu adalah yang disebut akhirat. Nah, di akhirat itu ada dua kehidupan di dalam neraka, kehidupan di dalam surga. Yang menentukan kita masuk surga dan neraka tergantung pilihan kita sekarang. Apakah kita mau beriman kepada Allah yang tidak pasti, yang cuma mengaku Allah aja, Tuhan saja gitu, atau kita mau membuka hati terima Allah yang benar, Tuhan yang benar. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah itu untuk mengenal kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, kebenaran adalah firman Allah, ya, yang terutama adalah Allah yang benar, ya, Tuhan yang benar, juru selamat pribadi yang benar, dan firman Allah yang benar.
Kenapa kita harus kita harus mengenal kebenaran? Kita harus berpegang kepada kebenaran. Karena itu adalah yang menjamin yang menjamin kita untuk masuk surga. Ya, supaya apa? Supaya iman kita tidak sia-sia, ya. Ibadah kita tidak sia-sia dan amal perbuatan kita tidak sia-sia. Gitu. Jangan sampai kita sudah beriman, kita punya keyakinan, punya rasa pasti, ternyata seperti di dalam Amsal itu ya disebutkan di situ bahwa banyak jalan yang disangka lurus, ternyata gitu ujung-ujungnya itu adalah maut, neraka jahanam, ya. Terus laknatullah gitu. Jangan sampai saudara ya. Makanya lebih baik kita itu lembutkan hati kita, ya, buka hati kita, berdoa saja. Seperti saya, saudara, ya, saya tuh sampai menguji Tuhan gitu. Tetapi bukan berarti menguji Tuhan saya untuk untuk mengejek Tuhan gitu, untuk mengolok-olokkan Tuhan, bukan gitu ya. Tetapi saya menguji Tuhan itu benar-benar ingin mencari kebenaran, ya, kebenaran yang pasti, bukan hanya mudah-mudahan, ya, tidak meragukan, ya saudara. Karena kalau dulu saya memang merasa ragu, tetapi sekarang mah tidak gitu saudara ya. Nah, selain itu juga kenapa gitu? Apa yang membuat saya bangga ya di dalam Tuhan Yesus itu ya, saudara? Saya itu punya keberanian lain seperti dahulu. Dibandingkan dengan dahulu itu lain banget, saudara ya. Berani banget gitu di luar negeri aja gitu. Di luar negeri kalau kita ada di dalam kebenaran, itu waktu saya di Malaysia, saudara ya. Saya itu tidak merasa takut. Bahkan bukan orang yang melaporkan saya ke kepolisian, bahkan saya gitu yang melaporkan orang-orang ke kepolisian. Dan saya yakin dan percaya kalau saya melangkah dalam kebenaran, Tuhan pun pasti ikut campur tangan dan akan buka jalan, saudara ya, gitu. Dan puji Tuhan gitu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, ya punya keberanian daripada Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin gitu bagi manusia itu untuk dilakukan. Nah, kalau kita bersandar berharap kepada Tuhan, itu Tuhan pasti akan tolong kita dan sungguh dahsyat Tuhan Yesus itu, saudara ya. Nah, untuk apa sih keberanian? Untuk apa? Ya, untuk menyampaikan kebenaran, ya saudara ya. Ya seperti kalau saya pas ada waktu lah gitu di bis, pas di bis atau di pasar atau di mana saja saudara ya, di pesawat gitu ya. Saya pas bincang-bincang kan di situ suka ada kesempatan Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk untuk menyampaikan kabar baik, Injil keselamatan ya, Injil kerajaan Allah gitu kepada mereka. Nah, pokoknya di dalam setiap kita berbicara pasti itu ada waktu ya, ada gitu untuk kita menyampaikan kesempatan ya, ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran gitu Injil kepada mereka, saudara. Nah, di situ saya ada keberanian. Dan keberanian itu bukan datang dari diri saya sendiri, bukan karena kepintaran saya, kekuatan saya, bukan. Ya, itu semua oleh karena pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya, saudara ya, yang memimpin kehidupan saya. Gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang yang telah menjanjikan ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya, gitu. Ada bersama-sama dengan kita orang percaya, orang beriman kepada Dia, Roh Kudus itu akan memberikan keberanian kepada kita ya untuk menyatakan kebenaran, untuk membongkar tentang segala penyesatan, pedok-pedok penyesatan, topeng-topeng penyesatan yang dilakukan oleh iblis setan selama ini melalui nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu gitu. Kenapa itu gitu? Ada nabi-nabi palsu, rasul palsu, guru palsu, ya pengajar palsu. Kenapa gitu? Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan sebelum dia naik ke surga, saudara, sudah memberitahukan, dia sudah bernubuat. Dan itu digenapi, saudara ya. Bahkan saya ini pernah kumpul dengan 12 rasul, saudara ya. Gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya omdo, ya. Bukan hanya omong doang, bukan seperti tong kosong nyaring bunyinya, tidak. Tuhan Yesus itu tidak hanya jarkoni, ya, iso ngajar orang iso ngelakoni, tidak. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang gentle, dahsyat, luar biasa, yang menggenapi setiap janjinya. Gimana tadi Bu, orang ngajar iso ngelakoni gitu ya tadi ya?
Orang Iya, gimana tadi Bu? jarkoni, iso ngajar orang iso ngelakoni. Oh iya, Iya, bisa ngajar. iya seperti gini lah. Seperti contohnya sekarang koar-koar. Katanya, wow, katanya kita sekarang Injil orang Kristen gitu yang sekarang katanya sudah dipalsukan. Nah, dia ajarkan gitu ya. Ternyata selama ini saya berdoa kepada dia kagak nongol itu Injil yang asli Kak. Gitu nggak ada. Coba sampai akhir 2021 ini gitu. Ada nggak bukti nggak Injil yang asli itu? Selama ini kan sudah berabad-abad, sudah beratus tahun itu dikatakan ya ada pengajaran bahwa apa Injil yang kita pegang ini adalah Injil palsu gitu ya. Injil palsu. Kalau memang ada yang benar coba aja gitu ya, buktikan gitu. Saya pengen tahu Bu, gitu. Saya anjing menggonggong kafilah berlalu aja ya. Jadi yang waras ngalah saja. Biarlah mereka gembor-gembor, teriak-teriak. Ujung-ujungnya kalau nggak kuat paling main fisik kok mereka gitu. Karena apa? Allahnya nggak punya kuasa. Coba kalau Allahnya punya kuasa, harusnya ya biarlah orang Kristen dihukum. Masalah neraka dan surga itu kan urusan masing-masing. Yang jadi masalah keyakinan mereka itu Tuhannya nggak punya kuasa, tapi orang-orangnya selalu pakai senjata. Gitu. Iya, selalu suka main ya, duduk, demo. Gitu ada ajarannya. Jadi pedang mereka itu yang dimaksud pedang ya untuk berperang itu pedang buatan Bang Miing gitu, pedang buatan Bang Udin. Nah, kalau Tuhan Yesus melengkapi kita. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.